Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamilah Munawaroh dari Universitas Pancasakti Bekasi, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya di semester 5 dengan mata kuliah Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu dosen Hevi Ika Melvina MPD. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas rangkuman yang berjudul Konsep Perkembangan Anak Usia Dini yang akan dibahas di video selanjutnya. Definisi perkembangan. Menurut Sandrock pada tahun 2002, perkembangan ialah gerakan atau perubahan yang berlangsung sepanjang masa hidup dan dipengaruhi oleh proses-proses biologis, kognitif, dan sosial emosional yang saling mempengaruhi. Perkembangan merupakan hal yang teratur dan mengikuti rangkaian tertentu yang terarah dan berlangsung terus-menerus dalam pola yang konsisten dan kronologis. Proses perkembangan. Yang pertama yaitu proses biologis, meliputi perubahan pada sifat fisik individu. Yang kedua, proses kognitif, meliputi perubahan pada pemikiran, intelijensi, dan bahasa individu. Yang ketiga, proses perkembangan sosial emosional, meliputi perubahan pada relasi individu dengan orang lain, perubahan pada emosi pada kepribadian individu. Faktor-faktor perkembangan terdiri dari yang pertama ada genetik, yang kedua faktor lingkungan pada waktu masih di dalam kandungan atau faktor prenatal, dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan setelah lahir atau faktor postnatal. Selanjutnya pembahasan periode perkembangan. Periode perkembangan terdiri dari periode pra-kelahiran, masa bayi baru lahir, masa bayi, masa awal anak-anak, masa pertengahan, masa akhir anak-anak, masa awal remaja, masa pertengahan remaja, dan masa akhir dewasa. Teori perkembangan massa ada 5 teori, yaitu teori psikoanalisis, teori kognitif, teori etologi, teori sosial kognitif, dan teori ekologis. Teori psikoanalisis menggambarkan perkembangan setiap sesuatu yang biasa tidak disadari atau di luar kesadaran dan diwarnai oleh emosi. Ahli teori psikoanalisis juga menekankan bahwa pengalaman dini dengan orang tua secara signifikan membentuk perkembangan. Selanjutnya teori perkembangan kognitif. Piaget menyatakan bahwa anak secara aktif membangun pemahaman mengenai dunia dan melalui 4 tahapan perkembangan kognitif. Yang ketiga, teori etologi. Teori etologi memandang bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi dan evolusi. Teori ini juga menekankan bahwa kepekaan kita terhadap jenis pengalaman yang beragam, berubah sepanjang rentang kehidupan. Dengan kata lain, ada periode kritis atau sensitif bagi beberapa pengalaman. Jika kita gagal mendapat pengalaman selama periode sensitif tersebut. Selanjutnya, teori sosial kognitif dibangun pertama kali oleh seseorang psikolog Albert Bandura. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media. Teori sosial kognitif adalah salah satu teori yang paling sering digunakan untuk meneliti media dan komunikasi massa. Yang kelima, teori ekologis merupakan pandangan Bronfenbrenner bahwa perkembangan dipengaruhi oleh sistem lingkungan, berkisar dari 5 konteks kasar mengenai interaksi langsung dengan orang-orang hingga konteks budaya berdasar luas. 5 sistem dalam teori Bronfenbrenner yaitu yang pertama mikrosistem, kedua mesosistem, ketiga ekosistem, keempat makrosistem, dan yang kelima kronisistem. Demikianlah materi rangkuman konsep perkembangan
anak usia dini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materinya, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.